Ya, Jackson Hole Symposium sudah selesai dilakukan dan kita sudah dengarkan pernyataan tegas dari Jerome Powell di mana dia mengatakan bahwa Fed tidak tergesa-gesa melakukan taper. Imbasnya apa? Anda cek kembali apa yang sempat kami tayangkan kemarin, termasuk juga dengan live talk show, materi yang sempat kami sampaikan bersama dengan Pak Tomizu, di mana kami sempat meragukan bahwa Fed akan segera melakukan taper mengingat adanya lonjakan kasus varian Delta di Amerika Serikat dan ini berpotensi mengganggu. Uncertainty masih tetap ada, walaupun digaris bawahi bahwasanya Fed tetap terbuka untuk melakukan taper di tahun ini. Ya, garis bawahi bahwa taper tetap akan terjadi di tahun ini. Masalahnya adalah timelinenya tidak diberikan penegasan oleh dalam hal ini Ketua Fed Jerome Powell, karena dia hanya memberikan kode bahwa kalaupun mereka melakukan taper, ini bukan berarti terkait dengan pengetatan suku bunga atau kenaikan suku bunga. Jadi akan dilakukan secara bertahap, secara berjenjang, dan diperkirakan mungkin sekitar kuartal kedua 2022 baru selesai, barulah nantinya kita evaluasi, kemudian nantinya akan terlihat apakah setelah dikurangi terkait dengan pembelian obligasi tersebut, ekonomi makin maju atau malah makin melempem. Kalau makin melempem, maka dia tidak akan tergesa-gesa untuk menaikkan suku bunga. Tapi dot plot itu kemungkinan bakal muncul di pertemuan bulan September tanggal 22. Dan ini akan menjadi krusial di minggu ini terkait dengan data non-farm payroll. Inflasi jelas-jelas sudah melebihi atau bahkan melewati target dari Fed, yaitu 2%, dan itu adalah indikasi yang cukup bagus dan cukup mengkhawatirkan memang, dan bahkan pejabat Fed pun dalam hal ini terpecah belah terkait dengan pandangan inflasi. Tapi Powell tetap bersikukuh ini adalah efek sementara. Yang kedua terkait dengan pasar tenaga kerja. Kalau misalkan dilihat dengan pasar tenaga kerja, yaitu unemployment rate berada kurang lebih 3%, maka ini adalah incaran dari Fed untuk kembali di level masa pra-pandemi atau sebelum pandemi. Apakah itu terwujud apa tidak? Makanya kemungkinan data unemployment rate inilah yang akan menjadi indikasi, termasuk tambahannya adalah tentang varian Delta. So, kalau misalkan kita katakanlah inflasi tetap berada di atas, lalu kemudian unemployment rate kemudian membaik, katakanlah mencapai target pra-pandemi, termasuk juga di dalamnya adalah non-farm payroll cukup menguat, lalu kemudian yang harus diawasi lagi adalah kunci terakhirnya adalah varian Delta. Apakah pemerintah AS berhasil menanggulangi? Kalau iya, maka kemungkinan taper bisa dipercepat. Tapi kalau tidak, maka kita harus sabar menunggu sampai at least sekitar bulan November atau bahkan Desember 2021. Kita lihat technical view, karena DXY sudah berada dalam head and shoulder sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Technical view 30 Agustus 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 30 Agustus 2021 jam 11:36 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung kita lihat dari sisi DXY dan juga Treasury Yield, di mana keduanya mengalami penurunan pasca Jackson Hole Symposium, yaitu pas di saat Powell memberikan pernyataan. Oke, kita lihat di sini candlestick untuk daily chart ternyata berhasil menembus zona support, dan kecurigaan kita terkait dengan potential head and shoulder mungkin ada benarnya ya. Kalau kita lihat terlebih dulu, ini ada dua sisi yang bisa kita lihat antara di grafik H4 yang sangat jelas ya terkait dengan head and shoulder-nya, atau di grafik H1 atau daily chart ya, di mana daily chart-nya ternyata mengalami penembusan di bawah zona trendline. Ya, ini trendline supportnya. Lalu kemudian kalau kita lihat bearish candle-nya cukup panjang dan lebih bawah atau lebih rendah dari bullish candle ya dari tanggal 26 Agustus. Jadi ini keduanya kita sebut dengan bearish engulfing, sehingga kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder. Jadi neckline-nya akan berada kurang lebih teritori ini. Ini adalah teritori neckline. Jadi saya bedakan saja warnanya. Saya mengambil dari teritori low tanggal 13 Agustus dengan low di tanggal 27. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi MACD juga dia sudah cross, itu sudah saya ingatkan kemarin. Kemudian bar dari histogram yang ada ini sudah keempat dan bahkan makin melebar, artinya volume untuk terjadinya pelemahan semakin besar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi H4-nya juga mengalami hal yang serupa. Kemarin kita sudah memperkirakan terkait dengan potensi penurunan, di mana kondisinya adalah ada dua ya, di mana dia turun lalu kemudian lanjutkan turun, atau turun untuk kembali rebound.
Dan ini sudah tembus, berarti kita tinggal menunggu area support kedua yang sekarang menjadi support pertama ya. Jadi untuk support kedua kemarin berarti support ke pertama untuk hari ini itu berada 92.40, kemudian support keduanya di 92.08 dan support ketiga ada di area ini. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi weekly-nya, ternyata yang kemarin kita curigai dengan potensinya bisa turun ataupun bisa naik, ternyata ditutup dengan bearish candle. Of course, itu yang terjadi secara keseluruhan karena di hari Jumat yang menjadi penutup. Nah, ini long bearish candle tapi tidak lebih panjang dari long bullish candle di tanggal atau di periode 16 Agustus. Jadi kita asumsikan ini bukanlah bearish engulfing, melainkan kalau kita lihat detailnya ini lebih kepada, ya saya rasa ini masih kategori bearish harami ya, lepas dari 50% body biru tapi dia tidak lebih tinggi dari body biru. Jadi sayangnya bukan piercing line ya, atau bukan ini adalah bukan dark cloud cover, melainkan ini masih dalam kategori bearish harami. Nah, berarti minggu ini confirm seharusnya memang terjadi pelemahan untuk US dollar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari treasury yield juga hampir mirip. Ternyata kalau misalkan kita lihat minggu lalu ternyata ditutup dengan ya candlenya keberadaannya seperti ini. Ini adalah shooting star sebetulnya, tapi karena dia ditemukan seperti ini, apakah ini berarti pertanda fall signal yang akhirnya dia mengalami penurunan? Nah, kita masih tetap harus melihat sepanjang minggu ini. Tapi kalau dilihat dari daily chart-nya, ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terjadi kenaikan lalu kemudian kemarin sudah ada sinyal ditutup dengan yang ini adalah kondisinya dari shooting star, kemudian kemarin dia hanya naik sedikit, tertahan di zona resisten yang sangat-sangat kuat, dan kemudian dia ditutup dengan bearish candle. Nah, kita tinggal lihat ya, bisa satu candle, bisa per dua candle, atau bisa kita lihat dari per tiga candle. Kalau lihat dari per satu candle, of course ini long bearish candle ya, berarti kita akan lihat pola penurunannya. Tapi kalau kita lihat dari dua candle, ini berarti bearish engulfing. Dan kalau kita lihat dari tiga candle, berarti ini adalah evening star, yang berarti pula ini akan mengalami penurunan. So juga kalau misalkan kita lihat secara pattern, ini adalah double top. Jadi ini adalah neckline-nya di 1.2387, sampai saat ini dia masih di 1.3070. Technical view gold 30 Agustus 2021 jam 11.44 waktu Indonesia bagian barat, high 1822.90 dan low 1813.20. Running price 1815.60. Oke, di pagi hari kita sudah melakukan buy di zona 1817 ataupun 1819, tapi tampaknya nyaris menyentuh SL ya, di mana SL kita berada di zona 1812.00. Oke, tentunya Anda simak terlebih dulu detail dari grafik yang sempat kami share pagi tadi, terutama di grafik K4. Saya sempat memberikan catatan di situ. Jadi kalau misalkan Anda lihat di situ adalah areal support yang kita anggap sebagai potential demand, itu berada pertama di area ini 1812 sampai 1814, yang kedua adalah 1809. Keduanya itu adalah area yang sebelumnya menjadi resisten sehingga sekarang berubah fungsi menjadi area support, dan ternyata dia sudah sampai 1813. Jadi walaupun saya menyentuh atau menuliskan SL di 1812, sebetulnya itu adalah masih zona demand sebetulnya. Tapi kalau misalkan dengan dana terbatas, saya sarankan tidak merubah SL, karena sebaiknya mencari momentum di periode berikutnya ketimbang Anda memaksakan untuk menahan posisi yang ya relatif terlampau tinggi. Oke, kemudian ini adalah strategi selanjutnya. Kita lihat outlooknya, apakah dia masih layak untuk bullish apa tidak. Kurang lebih dengan Jackson Hole Symposium, Anda cek kembali apa yang sempat kami sampaikan di live talk show. Kemudian di sana disebutkan kalau tidak ada taper berarti harusnya memang bullish, dan juga saya sempat mengatakan bahwasannya level resisten akan berada di 1825 dan juga 1830. Ya, dalam hal ini Anda perhatikan saja kurang lebih sepanjang bulan Juli itu sempat mencapai areal tertinggi tanggal 15 Juli di 1833.90, inilah yang tertinggi. Kemudian di tanggal ini adalah kurang lebih selisih di tanggal 29 Juli ya, akhir bulan, itu pun hanya mentok 1832.40. Lalu kemudian ini trial terakhir di 1831.50. Jadi inilah yang saya kotak ya, atau yang saya beri tanda kotak, saya remarks bahwasanya 1830 sampai 1833 atau let's say 1834, maka ini adalah area yang cukup kritikal, cukup krusial. Lalu kemudian kalau misalkan ternyata dia mengalami kenaikan, akan seperti apa sih? Nah, kalau mengalami kenaikan sebetulnya ini adalah jembatannya.
Jadi kalau misalkan dia lewat 1825, maka jembatan terakhir yang harus betul-betul diwajib ditembus adalah zona ini. Selama ini gagal tembus, maka nanti kita akan mendapatkan pola penurunan mirip dengan selama periode bulan Juli. Tapi kalau ini berhasil tembus, maka kita akan dapatkan kenaikan lebih tinggi. Pertama 1844 atau 1845, dan kedua adalah 1859 atau kita sebut saja 1860. Lalu kemudian positifnya adalah daily MA. Sekarang berada di 1809. Ini akan menjadi area support, termasuk juga areal 1806 dan juga areal 1797. Kemudian kalau kita lihat kembali di grafik keempatnya, otomatis kemarin dia swing low-nya sempat sentuh 18 atau 1784.90. Dan ini sebetulnya kalaupun kemarin kita tidak cancel atau tidak skip strategi kemarin, justru ini adalah yang paling besar memberikan kontribusi maksimum. Ya, Anda bisa lihat di sini, kemarin kita suggest di 18 atau 1785, 1787, ternyata dia sentuh, lalu kemudian rebound dan rally sampai 1819. Nah, tapi kita lupakan hal tersebut ya, karena yang kita fokuskan sekarang adalah teritori ini adalah supportnya, jadi ada 1805, 1809, dan termasuk juga 1814. Sampai saat ini masih tetap bertahan di 1813. Let's hope ini akan langsung terpantul dan rally menembus zona 1822, dan ekspektasinya adalah mencapai 1831. Di grafik 1 jam atau satunya, saya menggunakan Fibonacci retracement. Jadi ini alasannya kenapa saya tadi sempat menyebutkan langsung buy di 1817, 1819. Ternyata dia langsung tembus dan dia tail ternyata sampai 1822. Nah, kalau misalkan lihatnya ada dua versi teman-teman. Versi pertama, kalau kita gunakan dengan Fibonacci retracement seperti ini, maka 23.6% akan berada di 1810 dan 38.2% di 1805. Lalu kemudian Anda perhatikan areal arsir merah kebetulan bersinggungan atau berhimpitan dengan 38.2% yang menandakan inilah areal strong support. Artinya kemungkinan potensi untuk menjadi strong demand kemungkinan akan muncul di teritori ini ya. Jadi saya harapkan ini kalaupun turun, maka kita memiliki peluang kedua. Jadi jangan rubah SL Anda, walaupun misalkan katakanlah 1812 disentuh, maka kita cukup perhatikan zona keduanya di 1804, 1806. Kalau ini terbukti efektif, maka kita bisa harapkan sesuai dengan hukumnya dari Fibonacci retracement di antara 38.2%, 50% ataupun 61.8% itu akan terjadi pantulan kembali. Artinya strong demand atau good demand akan berada di antara 3 zona tersebut. Nah, kemungkinan yang kedua, Anda bisa juga menggunakannya seperti ini. Nah, ini ternyata dia sudah berada di pantulan 23.6%, jadi seharusnya sangat layak karena ini adalah strong uptrend, maka ini kita bisa saja menggunakan di teritori 236% atau 38.6%. Itu artinya zona buy pertama di 1813, zona buy kedua adalah 1808. Ya, tapi tetap dengan skenario tersebut saya tidak mengharuskan Anda untuk merubah SL, melainkan tetap diam di 1812. Kalaupun disentuh, kita bisa mengincar antara 1808 atau 1803 untuk periode berikutnya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.